Kejawen merupakan salah satu bentuk kepercayaan asli yang berkembang di tanah Jawa. Ia mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya, agama, dan kepercayaan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Jawa telah memiliki sistem kepercayaan tradisional yang erat kaitannya dengan alam, leluhur, dan kekuatan gaib. Istilah kejawen berasal dari kata Jawa, yang berarti agama ini berkaitan erat dengan budaya, tradisi, dan cara hidup masyarakat Jawa. Kejawen tumbuh di lingkungan masyarakat Jawa sejak masa-masa awal peradaban di Nusantara. Pada awalnya, masyarakat Jawa sangat terikat dengan alam dan bergantung pada kekuatan-kekuatan alam yang mereka percayai memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Mereka menghormati alam dan entitas-entitas spiritual yang diyakini menjaga keseimbangan hidup. Dari sinilah lahir berbagai ritual dan upacara tradisional yang berakar pada kepercayaan akan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Pada abad ke-5 hingga ke-15 Masehi, Pulau Jawa mengalami gelombang pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Kedua agama ini memperkaya sistem kepercayaan lokal yang sudah ada. Kejawen menyerap banyak ajaran dan filosofi dari kedua agama ini, terutama konsep tentang karma, reinkarnasi, dan penghormatan terhadap dewa-dewi. Di masa kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram kuno dan Majapahit, agama Hindu dan Buddha sangat dominan. Namun di kalangan masyarakat Jawa, kepercayaan asli tetap hidup dan menyatu dengan ajaran-ajaran baru tersebut. Kejawen yang saat itu dikenal sebagai kepercayaan kapitayan atau keyakinan terhadap satu Tuhan yang abstrak, berkembang menjadi sebuah sistem spiritual yang unik yang memadukan unsur-unsur lokal dengan pengaruh India. Ajaran kejawen menekankan pada konsep harmoni, keseimbangan, dan hubungan yang erat antara manusia dan alam, leluhur, dan Tuhan. Konsep ini tercermin dalam beberapa prinsip utama kejawen, seperti manunggaling kaula Gusti, atau keyakinan bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Prinsip ini seringkali menjadi dasar dari pemahaman mistis dalam kejawen. Kemudian keseimbangan hidup. Kejawen sangat menghargai keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, serta hubungan dengan sesama makhluk hidup. Kemudian, penghormatan kepada leluhur. Leluhur dianggap sebagai penjaga dan pelindung keturunan, dan berbagai upacara dilakukan untuk menghormati mereka. Ketika Islam masuk ke Jawa sekitar abad ke-13 Masehi, agama ini juga membawa perubahan besar dalam cara masyarakat Jawa memandang kehidupan spiritual. Pada awalnya, Islam disebarkan oleh para pedagang, wali, dan ulama yang berdakwah secara damai. Mereka memperkenalkan ajaran Islam dengan tetap menghormati tradisi dan budaya lokal. Wali Songo, kelompok ulama yang terkenal dalam sejarah Islam di Jawa, menggunakan pendekatan budaya seperti wayang, gamelan, dan seni tari untuk menyampaikan ajaran Islam. Namun masyarakat Jawa tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan lama mereka. Banyak orang Jawa yang menerima Islam, tetapi tetap memelihara praktik kejawen. Inilah yang kemudian melahirkan fenomena yang disebut sebagai Islam kejawen, yaitu bentuk Islam yang bercampur dengan unsur-unsur tradisional Jawa. Misalnya, meskipun seseorang mengaku sebagai Muslim, ia masih menjalankan upacara adat seperti selamatan, labuhan, atau persembahan kepada laut, dan nyadran atau ziarah kubur. Sunan Kalijaga, yaitu salah satu anggota Wali Songo, memainkan peran besar dalam mengharmonikan kejawen dengan Islam. Sunan Kalijaga memahami bahwa masyarakat Jawa memiliki kepercayaan yang kuat terhadap budaya lokal dan tradisi leluhur. Oleh karena itu, beliau menggunakan pendekatan yang bijaksana dengan menggabungkan ajaran Islam dengan kejawen melalui simbol-simbol lokal seperti wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam dengan tetap menghormati budaya Jawa. Pendekatan ini telah menjadi contoh bagaimana dua keyakinan dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling meniadakan. Dan warisan Sunan Kalijaga ini terus memengaruhi cara pandang masyarakat Jawa dalam mengamalkan Islam dan kejawen. Setelah masuknya Islam, kejawen mengalami transformasi yang signifikan.
Kepercayaan ini tetap bertahan di kalangan masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan dan agama. Banyak penganut kejawen yang menerima Islam secara formal, tetapi tetap mempertahankan praktik spiritual dan tradisi leluhur mereka. Kejawen tidak memiliki kitab suci seperti Al-Quran dalam Islam atau Weda dalam Hindu. Ajarannya diwariskan secara lisan dan melalui praktek sehari-hari seperti ritual adat, kesenian, dan cara hidup yang menghargai harmoni dengan alam. Beberapa naskah Jawa kuno, seperti Serat Wedatama dan Serat Centini, dianggap sebagai karya sastra yang merefleksikan filosofi kejawen, tetapi tidak dianggap sebagai teks agama yang baku. Pada masa penjajahan Belanda, praktik kejawen dianggap sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap dominasi asing. Belanda melihat kejawen sebagai sistem kepercayaan yang kuat dan berpotensi memobilisasi perlawanan rakyat Jawa. Oleh karena itu, Belanda berusaha mengurangi pengaruh kejawen dengan mempromosikan agama Kristen yang lebih mudah dikendalikan melalui lembaga-lembaga formal. Namun kejawen tetap hidup, terutama di kalangan masyarakat yang masih mempertahankan identitas budaya Jawa mereka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kejawen tetap ada, meskipun secara hukum tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Banyak orang Jawa yang tetap mengidentifikasikan diri mereka sebagai Muslim atau Kristen, tetapi dalam praktik sehari-hari, mereka masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi kejawen. Dalam Islam, ibadah memiliki aturan yang sangat jelas dan terstruktur, mulai dari sholat, puasa, zakat, hingga haji. Ada pula aturan-aturan yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, mulai dari cara berpakaian, makan, hingga berhubungan sosial. Sebaliknya, dalam kejawen, cara beribadah lebih bersifat pribadi dan tidak memiliki aturan yang baku. Ibadah dalam kejawen bisa berupa meditasi atau perenungan untuk mencapai kedamaian batin dan menyatu dengan Sang Pencipta. Penganut kejawen biasanya melakukan ritual tertentu sesuai dengan tradisi lokal, seperti sesaji atau tirakatan yang tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Islam juga memiliki pandangan yang jelas tentang kehidupan setelah mati. Umat Islam percaya bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan setelah kematian, seseorang akan ditempatkan di surga atau di neraka sesuai dengan amal yang dikerjakan ketika ia masih hidup. Di sisi lain, kejawen memiliki pandangan yang lebih filosofis terhadap kehidupan dan kematian. Banyak penganut kejawen yang percaya pada reinkarnasi atau kehidupan setelah mati, di mana roh seseorang bisa kembali ke dunia dalam bentuk yang lain atau bahkan di alam yang berbeda. Selain itu, konsep manunggaling kaula Gusti, yang berarti menyatunya manusia dengan Tuhan, memberikan pandangan bahwa manusia dapat mencapai kedamaian abadi jika telah menemukan kesatuan dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, tujuan hidup bagi penganut kejawen adalah mencapai ketenangan batin dan menyatu dengan alam semesta, bukan untuk mengumpulkan amal untuk kehidupan setelah mati. Dalam sudut pandang Islam memiliki aturan yang berpedoman pada syariat dan panduan dalam Al-Quran dan hadis, yang mengatur bagaimana umat Islam sebaiknya hidup dan berinteraksi dengan sesamanya. Karena itu Islam memiliki sikap yang tegas dalam hal ibadah dan amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun Islam tidak menolak budaya lokal, namun ada batasan-batasan tertentu, terutama ketika budaya tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, kejawen sangat menghargai tradisi dan adat istiadat lokal sebagai bagian dari ajarannya. Upacara-upacara adat seperti selamatan, ruatan, dan sedekah bumi adalah contoh dari ritual kejawen yang sangat terikat dengan budaya Jawa. Dalam pandangan kejawen, menjaga tradisi adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, budaya Jawa dan kejawen sangat sulit dipisahkan, karena kejawen adalah bagian dari identitas budaya itu sendiri. Untuk peran leluhur dalam sudut pandang Islam, leluhur patut dihormati tapi tidak disembah, atau dianggap sebagai entitas yang dapat memberikan bantuan secara langsung. Islam menekankan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah manusia boleh berdoa dan meminta pertolongan.
Sedangkan roh-roh leluhur tidak memiliki kuasa untuk membantu keturunannya yang masih hidup. Namun dalam kejawen, leluhur memiliki peran yang penting dan diyakini masih memiliki hubungan erat dengan keturunannya. Banyak penganut kejawen yang melakukan upacara penghormatan terhadap leluhur dengan memberikan sesaji atau melakukan ritual tertentu untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Leluhur diyakini sebagai pelindung yang dapat memberikan bantuan atau peringatan melalui tanda-tanda alam atau mimpi. Hal ini berbeda dengan ajaran Islam yang lebih menekankan pada doa yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar masyarakat Jawa, terutama mereka yang terpengaruh oleh ajaran kejawen, memiliki pandangan yang berbeda tentang sholat dibandingkan dengan Muslim pada umumnya. Bagi mereka, sholat bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hubungan dengan Tuhan. Mereka memandang spiritualitas sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sekedar menjalankan ritual yang formal. Dalam kejawen, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui berbagai cara, termasuk meditasi, kontemplasi, dan perbuatan baik. Beberapa penganut kejawen mungkin merasa bahwa sholat yang dilakukan secara rutin dan terstruktur tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan spiritual yang mereka anut. Mereka meyakini bahwa hubungan dengan Tuhan dapat dijalin dengan cara yang lebih personal dan tidak harus melalui ritual yang ditetapkan oleh agama formal. Misalnya meditasi yang mendalam dan doa-doa kepada leluhur dianggap sebagai bentuk komunikasi spiritual yang sama pentingnya dengan sholat. Namun perlu diingat bahwa tidak semua penganut kejawen mengabaikan sholat. Ada juga banyak orang yang menjalankan sholat secara rutin, tetapi memaknai ibadah tersebut dengan cara yang lebih dalam, sejalan dengan pandangan mistisme kejawen. Mereka mungkin menggabungkan unsur-unsur meditasi ke dalam sholat, atau melihat sholat sebagai sarana untuk mencapai manunggaling kaula Gusti,